Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Hukum Tata Negara ya. Hari ini kita sudah memasuki kuliah yang keempat. Nah, pada kuliah yang keempat ini kita akan membahas mengenai tema yang cukup mendasar ya, fundamental, yaitu masalah konstitusi ya, konstitusi. Konstitusi ini juga seringkali disebut dengan hukum dasar ya, atau basic law. Nah, kalau kita berbicara mengenai konstitusi, itu sebenarnya istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin ya, yaitu constitutio. Nah, jadi istilah konstitutio ini sangat terkait erat dengan kata ius ya, ius yang berarti hukum, atau ius ini juga bisa diartikan dengan prinsip ya. Jadi pendek kata, istilah ius ini terkait erat dengan hukum atau prinsip ya. Nah, kemudian konstitutio ini juga bisa diartikan secara etimologis sebagai mendirikan sesuatu secara bersama-sama ya. Mendirikan sesuatu secara bersama-sama. Ya, memang biasanya konstitusi itu pertama kali ditetapkan itu pada saat negara didirikan ya, oleh secara bersama-sama oleh para pendiri negara ya. Nah, kemudian konstitutio ini dalam bentuk jamaknya disebut dengan constitutiones ya. Constitutiones. Nah, ini bentuk jamaknya, yang berarti adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan. Nah, itu pengertian secara jamaknya. Dalam bahasa Inggris, konstitusi dikenal juga dengan istilah constitution ya. Constitution. Sedangkan dalam bahasa Prancis, konstitusi itu diartikan dengan atau dipadankan dengan constituer. Constituer atau konstitusional ya. Itu bahasa Prancisnya. Dalam bahasa Belanda, konstitusi itu disebut dengan grondrecht. Grondrecht itu hukum dasar ya. Grond itu dasar, recht itu hukum. Jadi grondrecht itu hukum dasar ya. Sedangkan dalam bahasa Jerman, istilah konstitusi dikenal dengan Verfassung ya. Verfassung. Nah, itu dalam bahasa Jerman. Baik, sekarang kita masuk kepada pengertian daripada konstitusi. Nah, kalau berbicara mengenai pengertian konstitusi, ini dapat ditelaah baik secara klasik atau kuno maupun secara modern. Pengertian konstitusi secara klasik itu dapat ditelusuri jauh ke belakang pada zaman Yunani kuno ya, kemudian zaman Romawi, dan zaman Inggris dan Prancis kuno ya. Nah, di zaman Yunani kuno, konstitusi itu disamakan dengan istilah politeia ya. Politeia, yang kalau kita definisikan politeia itu yaitu segala sesuatu yang terkait dengan negara ya. Segala sesuatu yang terkait dengan negara. Nah, jadi politeia, konstitusi itu pada zaman Yunani kuno digunakan secara bersamaan untuk mengartikan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan negara. Pada zaman Romawi kuno, konstitusi itu pada umumnya diartikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh kaisar ya.
itu pengertian konstitusi zaman Romawi kuno, ya, zaman kerajaan Romawi. Nah, kalau di gereja sendiri, di zaman Romawi kuno juga, ya, konstitusi itu dalam lingkungan gereja diartikan sebagai peraturan-peraturan agama yang berlaku di gereja, ya, seperti itu. Nah, kalau kita bergeser lagi ke zaman Inggris, ya, atau Prancis kuno, konstitusi itu pada umumnya diartikan sebagai titah raja atau titah ratu. Ya. Nah, itulah pengertian-pengertian konstitusi secara klasik atau kuno. Kemudian kita beralih ke pengertian konstitusi secara modern, ya, secara modern. Nah, pengertian konstitusi secara modern itu dapat kita bagi ke dalam dua pengertian, ya. Pengertian secara umum atau secara sederhana. Nah, kalau pengertian yang secara umum ini atau secara sederhana ini, konstitusi tidak selalu dikaitkan dengan negara, ya. Jadi bisa juga dikaitkan dengan organisasi lain yang selain negara, ya. Nah, pengertian konstitusi secara umum ini secara sederhana dikemukakan oleh Brian Thompson, ya, Brian Thompson. Menurut Brian Thompson, konstitusi adalah dokumen yang mengandung peraturan tentang pengoperasian suatu organisasi, ya. Nah, jadi di sini dikatakan pengoperasian suatu organisasi. Organisasi di sini masih belum ditentukan organisasi apa. Nah, ya. Jadi berarti setiap organisasi itu dimungkinkan memiliki konstitusi, ya. Kita ambil contoh misalnya organisasi di sini bisa berupa organisasi mahasiswaan, organisasi serikat buruh, organisasi partai politik. Di tingkat internasional ada organisasi internasional, misalnya ASEAN, Uni Eropa, PBB, dan sebagainya. Termasuk juga tentunya organisasi negara, ya. Nah, semua organisasi ini tentu saja dia memiliki aturan main yang bisa kita sebut dengan konstitusi, ya. Sebagai contoh misalnya partai politik, ya. Partai politik ini dia memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang fungsinya, ya, materinya ya sama dengan konstitusi, ya. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik ini dikatakan sebagai aturan main atau konstitusi bagi partai tersebut, ya. Kemudian organisasi kemahasiswaan seperti misalnya BEM atau BLM, mereka juga punya semacam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dikatakan sebagai konstitusi bagi mereka, ya. Di tingkat internasional, ya, ASEAN juga memiliki piagam ASEAN, ya. Nah, ini juga diartikan sebagai konstitusi bagi ASEAN, ya. Sama halnya dengan Uni Eropa, PBB. Nah, PBB pun dia memiliki yang namanya piagam, ya, piagam PBB. Nah, piagam PBB ini juga bisa diartikan sebagai konstitusi bagi PBB, ya, dan negara-negara anggotanya tentunya. Ya, tentunya juga termasuk negara, ya. Negara juga punya aturan dasar yang digunakan untuk dasar bagi jalannya roda pemerintahan yang disebut juga dengan konstitusi, ya, seperti itu. Nah, itu pengertian konstitusi secara sederhana, ya, secara umum. Jadi bisa diartikan secara luas, ya. Setiap organisasi itu dikatakan memiliki konstitusinya masing-masing. Tidak harus negara saja yang memiliki konstitusi. Kemudian pengertian modern yang kedua, nah ini baru pengertian konstitusi yang kita kaitkan dengan hukum tata negara, ya.
Nah, tentu saja pengertian konstitusi yang dikaitkan dengan hukum tata negara itu sudah harus dikaitkan dengan organisasi yang disebut dengan negara, ya seperti itu. Nah, jadi pengertian konstitusi menurut hukum tata negara, maka konstitusi di sini merupakan eksklusif digunakan sebagai aturan dasar bagi negara tersebut, ya, seperti itu. Nah, pengertian yang semacam ini dapat kita kutip misalnya pendapat dari Carl Schmitt, ya. Carl Schmitt, nah ini orang Jerman, ya. Menurut Carl Schmitt ini, konstitusi itu diartikan sebagai himpunan peraturan yang dijadikan dasar bagi jalannya roda pemerintahan di dalam suatu negara, ya. Himpunan peraturan yang dijadikan dasar bagi jalannya roda pemerintahan dalam suatu negara. Jadi jelas di sini sudah spesifik bahwa organisasi yang memiliki konstitusi itu adalah organisasi negara, ya seperti itu. Nah, jadi di sini sudah dibatasi, ya sudah dilimitatif bahwasanya konstitusi itu diperuntukkan bagi negara, ya seperti itu. Beda tadi dengan pendapat Brian Thompson, konstitusi itu bisa saja itu dimiliki oleh bermacam-macam organisasi, ya seperti itu. Dan kemudian konstitusi modern ini juga dipahami sebagai the higher law, ya. The higher law atau hukum tertinggi, ya. Hukum tertinggi. Nah, sebagai hukum tertinggi, konstitusi menentukan bagaimana bangunan kenegaraan itu harus disusun, ya seperti itu. Nah, dalam kaitan ini kita harus bedakan juga antara istilah konstitusi dengan nomoi, ya, nomoi. Nah, kalau nomoi ini diartikan dengan undang-undang biasa, ya. Jadi kalau konstitusi itu salah satu wujudnya undang-undang dasar, sedangkan nomoi ini diartikan sebagai undang-undang biasa. Nah, tentu saja nomoi itu lebih rendah daripada konstitusi. Nomoi atau undang-undang biasa itu berada di bawah konstitusi, sehingga norma hukum yang terdapat di dalam nomoi atau undang-undang biasa haruslah selaras, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, ya. Nah, apabila ada nomoi atau undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka yang harus dijadikan acuan adalah norma yang terdapat di dalam konstitusi. Karena inilah yang menjadi hukum yang tertinggi di dalam suatu negara, ya, konstitusi. Berikutnya kita membahas mengenai bentuk-bentuk konstitusi, ya. Nah, pada prinsipnya konstitusi itu harus dibedakan dengan undang-undang dasar, ya. Konstitusi itu harus dibedakan dengan undang-undang dasar atau UUD. Nah, UUD itu hanyalah sebagian daripada konstitusi. Ya, saya ulangi, UUD itu atau undang-undang dasar itu hanyalah sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi yang ditulis, ya. Jadi dengan perkataan lain, undang-undang dasar itu atau UUD itu identik atau sama dengan konstitusi tertulis, ya, written constitution. Dengan demikian, kalau begitu ada konstitusi yang tidak tertulis. Nah, itu ada, ya, unwritten constitution. Nah, konstitusi yang tidak tertulis atau unwritten constitution kita mengenalnya dengan sebutan konvensi ketatanegaraan, ya, atau kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan. Nah, kalau konvensi ini seperti yang sudah kita pernah pelajari, memang dia tidak tertulis, ya, tapi timbul dan terpelihara di dalam praktek penyelenggara negara, ya. Nah, konvensi ini dia sejajar dengan undang-undang dasar, ya, seperti itu. Dua-duanya disebut dengan konstitusi. Nah, oleh karena itu
ternyata konstitusi itu memiliki makna yang luas, ya, seperti itu. Konstitusi itu tidak semata-mata diartikan dengan undang-undang dasar, ya. Karena selain undang-undang dasar selain undang-undang dasar yang tertulis, ada juga konstitusi yang tidak tertulis, ya, seperti itu. Yang tadi itu kita sebut dengan konvensi ketatanegaraan. Nah, pendek kata, konstitusi itu dibagi dua, ya. Yang pertama kita sebut dengan konstitusi tertulis, ya. Tertulis di sini bisa juga kita maknai dengan terdokumen, ya, terdokumen. Jadi maksudnya konstitusi tersebut disusun atau ditulis dalam suatu naskah, ya. Jadi konstitusi tersebut memiliki naskah, ada naskahnya. Nah, contohnya itu adalah, yaitu tadi, naskah undang-undang dasar, ya. Nah, yang namanya undang-undang dasar itu pasti ada naskahnya. Seperti misalnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada naskahnya, ya. Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu ada naskahnya. Karena itu semua adalah berbentuk tertulis, ya, atau written, ya. Yang kedua adalah konstitusi yang tidak tertulis, ya. Tidak tertulis. Nah, tidak tertulis di sini bisa seperti yang tadi saya katakan, berupa kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi ketatanegaraan, ya. Nah, atau bisa juga konstitusi tidak tertulis ini dia tidak ada naskah, tertentunya, ya, tidak memiliki naskah seperti naskah undang-undang dasar, gitu, ya. Dia tidak memiliki naskah yang terhimpun, melainkan konstitusinya itu tersebar di berbagai undang-undang atau piagam, ya, seperti itu. Nah, apakah ada negara yang mempraktikkan ini? Konstitusinya tersebar di berbagai undang-undang, ya, atau piagam, ya. Nah, ini ada. Misalnya kita ambil contoh adalah Inggris. Inggris itu tidak memiliki naskah undang-undang dasar, ya, tidak ada, ya. Seperti kayak Indonesia yang memiliki naskah UUD 1945. Nah, Inggris itu tidak punya. Ya, tapi konstitusi Inggris itu dia tersebar di berbagai undang-undang atau piagam. Misalnya Inggris kita mengenal adanya piagam Magna Carta, ya. Nah, itu adalah konstitusi, ya. Tapi dia nyebar di piagam. Kemudian ada lagi di Inggris itu undang-undang mengenai menteri kerajaan, ya, atau Minister Crown Act, ya. Nah, ini juga sama. Ini undang-undang ini dia dimaknai sebagai konstitusi, tapi dia dikategorikan sebagai konstitusi yang tidak tertulis, ya. Karena itu tadi dia tersebar di berbagai undang-undang dan piagam. Nah ini praktek yang terjadi di negara Inggris. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan tadi, Inggris tidak memiliki naskah undang-undang dasar yang terhimpun dalam satu naskah, ya, melainkan konstitusinya itu tersebar di berbagai undang-undang atau piagam. Nah, ini termasuk kategori daripada konstitusi yang tidak tertulis, ya. Nah, dari kedua konstitusi ini, tentu saja dewasa ini sebagian besar negara itu memiliki konstitusi yang tertulis, ya, sebagian besar, alias memiliki naskah undang-undang dasar di negara tersebut. Sedangkan negara-negara yang mempraktikkan konstitusi tidak tertulis, nah itu hanya sedikit saja, ya, tidak terlalu banyak, ya. Seperti misalnya kita ambil contoh Inggris, ya, itu tidak tertulis, ya, dan juga konon Israel dan
Saudi Arabia itu juga tidak tertulis ya, seperti itu. Kemudian kita menanjak lagi kepada fungsi dan materi muatan konstitusi. Apa sebenarnya fungsi daripada konstitusi itu ya? Nah, pada mulanya di negara-negara absolut itu raja lah yang menjadi pusat kekuasaan. Jadi titah raja itu adalah hukum ya, raja adalah hukum. Nah, jadi apa kata raja itulah konstitusi. Nah, tapi dalam perkembangannya dengan terjadinya banyak penindasan oleh raja terhadap rakyat, maka mulailah muncul pikiran untuk membatasi kekuasaan raja. Nah, pembatasan kekuasaan raja itu atau pemimpin negara itu dituangkan ke dalam konstitusi. Nah, inilah ya asal mula pemikiran daripada lahirnya konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa ya. Nah, sebab itu pusat perhatian daripada konstitusi ini adalah kekuasaan tentunya. Ya. Konkretnya ini menyangkut pengaturan pembagian kekuasaan. Dan yang paling utama adalah pembatasan kekuasaan pemerintah. Ya. Nah, diharapkan dengan adanya pembatasan tersebut, maka konstitusi itu dapat menghindarkan kesewenang-wenangan pemerintah ya atau penguasa. Itu fungsinya. Ya. Kemudian materi muatan. Materi muatan ini istilah dari salah satu pakar ya, pakar ilmu perundang-undangan ya, materi muatan ini. Materi muatan ini juga bisa kita artikan dengan isi ya atau substansi daripada konstitusi ya, seperti itu. Berbicara mengenai materi muatan, maka pertanyaannya adalah apa yang seharusnya diatur dalam sebuah konstitusi. Nah, apa yang seharusnya diatur dalam sebuah konstitusi ya. Casey Ware, orang Inggrisnya, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa semakin sedikit yang diatur di dalam konstitusi, maka semakin baik ya. Nah, jadi di sini Casey Ware menginginkan konstitusi itu hanya mengatur pokok-pokok ketatanegaraan saja ya, tidak mengatur secara detail. Cukup mengatur garis-garis besar daripada penyelenggaraan pemerintah. Cukup mengatur pokok-pokok daripada ketatanegaraan suatu negara ya. Asalkan yang pengaturan yang sedikit itu, yang hanya pokok-pokoknya itu, yang hanya garis besarnya itu benar-benar merupakan aturan yang ditaati dan dilaksanakan. Begitu pendapat daripada Casey Ware ya. Nah, jadi pendek kata, pendapat Casey Ware ini mengidealkan bahwa di dalam konstitusi itu cukup diatur hal-hal yang pokok-pokok saja ya. Nah, selanjutnya menurut C.F. Strong ya, C.F. Strong bahwa sebuah konstitusi itu ya, haruslah memuat minimal 3 hal atau 3 materi ya. Yang pertama adalah kekuasaan pemerintah ya, yang kedua adalah hak yang diperintah, dan yang ketiga adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah ya. Baik, tadi yang pertama menurut C.F. Strong, suatu konstitusi itu minimal memuat pertama kekuasaan pemerintah. Nah, ini terkait erat dengan tugas-tugas atau wewenang daripada lembaga-lembaga negara ya. Seperti di dalam konstitusi itu diatur apa tugas-tugas presiden ya, apa tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat, apa tugas-tugas Mahkamah Agung. Nah, seperti itu maksudnya.
Kemudian yang kedua adalah hak-hak yang diperintah. Nah, ini menyangkut pengaturan daripada hak asasi manusia, ya. Nah, yang kalau di dalam UUD 1945 itu diatur dalam pasal 28 dan pasal 28A sampai dengan pasal 28J, ya, seperti itu. Dan yang ketiga, kata si Armstrong, di dalam konstitusi itu harus diatur mengenai hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Nah, jadi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dengan rakyatnya. Nah, ini misalnya menyangkut masalah kewarganegaraan, ya, kewarganegaraan. Kemudian menyangkut masalah bela negara, ya, seperti misalnya di UUD 1945 itu ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta di dalam upaya pembelaan negara, ya, seperti itu. Nah, ini berarti menyangkut hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Itu salah satu contoh saja, ya, seperti itu. Nah, tadi C.F. Strong selalu menggunakan istilah pemerintah, ya, kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Nah, jadi di sini ada kata pemerintah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemerintah itu, ya? Nah, pemerintah itu sebenarnya memiliki dua makna, ya, atau memiliki dua arti. Yang pertama adalah pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit. Nah, kalau pemerintah dalam arti sempit, itu berarti hanya sebatas eksekutif saja, ya. Hanya sebatas eksekutif saja, yaitu presiden dengan perangkat-perangkatnya, ya. Jadi presiden, wakil presiden, menteri-menteri, ya, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, camat, lurah. Nah, itu merupakan pemerintah dalam arti sempit, ya, yaitu menyangkut cabang kekuasaan eksekutif, ya, cabang kekuasaan eksekutif seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, pengertian pemerintah yang kedua adalah pemerintah dalam arti luas, ya. Nah, kalau pemerintah dalam arti luas ini, ya, semua lembaga-lembaga negara, ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, ya, semua lembaga-lembaga negara. Ya, kalau di Indonesia itu ya berarti MPR, DPR, Presiden, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan KPU, ya, seperti itu. Nah, itu pemerintah dalam arti luas, ya, seperti itu. Nah, jadi adik-adik dan saudara-saudara sekalian harus bisa membedakan, ya, apa itu pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah di dalam arti luas, ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam literatur kita juga menemukan istilah suprakonstitusionalitas, ya. Jadi ada istilah suprakonstitusionalitas. Apa ini? Dan apakah di negara kita ada seperti ini, ya? Suprakonstitusionalitas ini diartikan sebagai larangan untuk mengubah hal-hal atau materi-materi tertentu yang ada di dalam konstitusi. Saya ulangi, suprakonstitusionalitas itu larangan untuk mengubah hal-hal atau materi-materi tertentu yang ada atau diatur di dalam
konstitusi. Ya. Nah, apakah ada di negara kita seperti ini? Nah, ternyata ada, ya. Itu terdapat di dalam pasal 37 ayat 5 UUD 1945. Ya. Nah, di dalam pasal 37 ayat 5 ini UUD 1945 ditentukan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, jadi di sini ada kata-kata tidak dapat. Nah, ini juga berarti bisa kita artikan sebuah larangan, ya, seperti itu. Nah, dengan demikian berarti sudah tertutup kemungkinan, ya, Indonesia ini berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal. Ya. Nah, ini sudah dilarang, ya. Atau misalnya bentuk pemerintahan republik itu diubah menjadi kerajaan. Nah, ini juga sudah dilarang, ya, oleh pasal 37 ayat 5 UUD 1945. Nah, itu semua dikatakan sebagai suprakonstitusionalitas, ya, seperti itu. Baik, ya, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti dalam kuliah yang berikutnya kita lanjutkan membahas lebih spesifik konstitusi yang ada di Indonesia, ya, seperti itu. Baik, ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf, ya, apabila ada kekurangan-kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.